Pasar efek diguncang penurunan harga saham pada Selasa 18 Maret 2025. Indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok hingga 6,12% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Sebelumnya, pada sesi pertama, IHSG melemah menjadi 395,7 poin atau 6,12% ke level 6.076,8. Indeks LQ45 juga melemah 38,27 poin atau 5,25% ke posisi 691,08. Akibatnya, trading halt pun diberlakukan Bursa Efek Indonesia atau BEI usai IHSG turun lebih dari 5%. Sebagai informasi, trading halt merupakan penghentian sementara perdagangan saham jika IHSG turun lebih dari 5%. Dan apabila penurunan berlanjut hingga lebih dari 10%, BEI dapat memperpanjang trading halt dengan 30 menit tambahan. Namun, dalam kondisi ekstrim, jika IHSG turun lebih dari 15%, maka BEI dapat menghentikan perdagangan sepenuhnya atau trading suspend. Lantas, apa penyebab IHSG anjlok hari ini? Asosiat Direktur Pilarmas Investindo Sekuritas Maxilianus Nikodemus mengatakan, beberapa faktor turut memengaruhi pelemahan IHSG. Salah satunya adalah ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, seperti eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina, serta kebijakan tarif balasan Uni Eropa terhadap Amerika Serikat terus menekan sentimen investor. Sementara dari sisi ekonomi, kekhawatiran resesi di AS turut berdampak pada pasar saham global termasuk Indonesia. Akibatnya, investor cenderung akan berhati-hati dan mengalihkan portofolio mereka ke aset yang lebih aman. Selain faktor global, faktor di dalam negeri juga turut mempengaruhi melemahnya IHSG. Kondisi fiskal yang memburuk menjadi perhatian utama pelaku pasar. Salah satunya adalah penerimaan negara yang mengalami penurunan hingga 30% yang menyebabkan defisit APBN semakin melebar. Penurunan pendapatan negara juga dapat dilihat dari penerimaan pajak domestik yang turun hingga 30,19% menjadi 269 triliun. Sementara di sisi lain, belanja negara mengalami kontraksi 7% dan utang pemerintah melonjak hingga 44,77%. Ketidakpastian ekonomi membuat investor mulai mengalihkan dana mereka ke instrumen yang lebih stabil. Sebab saham menjadi kurang menarik karena volatilitas yang tinggi. Dan sebaliknya, obligasi malah menawarkan imbal hasil yang lebih stabil.